Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Syukur alhamdulillah, Allah masih mentakdir kita, memperkenankan kita menghadiri majlis yang penuh berkah ini. Setelah setahun yang lalu kita pernah berkumpul di majlis ini, Allah masih perkenankan kita berkumpul kembali. Semoga insyaallah tahun-tahun yang akan datang Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa menghadiri majlis yang serupa dalam keadaan sehat walafiat, zahir batin, selamat daripada penyakit. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, hati orang yang beriman ketika diceritakan, disebutkan Nabi Muhammad, tentu ada reaksi rindu, reaksi cinta, reaksi ingin bertemu kepada beliau. Karena dalam fitrahnya orang yang beriman itu adalah bersatu hatinya dengan Nabi Muhammad. Orang yang beriman itu adalah lekat dengan Nabi Muhammad. Cuma memang banyak yang menggoda untuk melupakan daripada beliau. Urusan duniawi, urusan daripada jabatan, urusan dengan perempuan atau yang lainnya, itu yang menghalangi daripada dekatnya kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada hakikatnya cinta itu tidak bisa dipisah, saudara. Cinta itu akan melekat sampai nanti di hari kiamat akan bertemu kembali dengan Nabi dan bersatu lagi dengan Nabi. Yuhsyarun nas ma'a man ahab. Semoga cinta yang ada dalam diri kita tidak sampai pupus dan sirna, tapi tetap Allah jaga dan semakin kuat sampai di hari kiamat akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Wakrimil arwaha minna biliga khairil anami. Semoga Allah memuliakan ruh-ruh kita dengan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wablihil mukhtara anna min salatin wa salami. Semoga salawat dan salam kita disampaikan kepada Nabi dan akan menjadi sabab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatnya dan pertolongan kepada kita nanti di hari kiamat. Amin Allahumma. Siapapun yang tahu Rasul pasti tidak akan mau menomorduakan beliau, pasti akan mengidolakan beliau, menomorsatukan beliau, dan tidak mungkin hartanya lebih berharga daripada Nabi Muhammad. Tidak mungkin jabatannya, keluarganya, bahkan dirinya, jiwa raganya lebih berharga dari Nabi Muhammad. Mereka akan siap menjadi taruhan untuk yang dicintainya, yaitu Rasulullah SAW. Bahkan harapan utamanya adalah tidak mau berpisah daripada beliau sampai di akhirat. Lihat sahibul maulid al-habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi dalam bair syairnya, fi jannatin ma syakhani min wasfiha
illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surga itu memang nikmat, hawanya sejuk, makanannya lezat, minumannya juga lezat, bidadarinya cantik, rumahnya, gedung-gedungnya megah, yang namanya berlian berserakan, yang namanya emas dan perak itu seperti batu-batuan. Begitu hebat itu ada di surga. Tetapi bukan itu harapan Al-Habib Ali Al-Habsyi memohon kepada Allah masuk ke surga. Bukan untuk karena memandang pemandangannya, bukan karena hawanya, bukan karena makanannya, tetapi ingin bersatu dengan Nabi Muhammad dalam surga. Fi jannatin, di surga, masyagani min wasfiha, tidak membuat aku rindu dan tertarik untuk memasukinya, illa likaunil hib, kecuali karena Al-Habib, kekasih Allah Muhammad Rasulullah SAW, fiha khayyama, tinggal dan bersemayam ada di dalamnya. Habib Ali mengetahui Gadr Zainal Muhammad, nilai Rasulullah SAW. Begitulah ashabu Rasulullah. Mereka tidak ada kenikmatan yang mereka rasakan di atas dunia melebihi daripada duduk bersama Nabi, melihat dan memandang keeloan wajah Rasulullah, mencium aroma wangi Nabi, mendengarkan tutur kata Rasulullah yang bagaikan mutiara. Itu adalah kenikmatan yang paling utama bagi para sahabat. Karena itu ketika Rasulullah meninggal dunia, maka benar-benar tergoncang hati mereka. Ketika Nabi mati, tergoncang shock mereka, karena kehilangan kenikmatan yang begitu besar, saudara. Sehingga dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab lupa diri, langsung menghunuskan pedang. Siapa yang mengatakan Nabi mati, aku tebas kepalanya. Lupa. Padahal kullu nafsin dha'iqatul maut, semua orang pasti mati. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan langsung spontan, tidak dapat berjalan, lumpuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak dapat berkata satu kata pun, goncang. Semua menangis, semua kehilangan. Maka disitulah tampil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung mendatangi Rasulullah dan melihat jenazah Nabi, melihat pancaran sinar daripada wajah Rasulullah, ditempelkan pipi Sayyidina Abu Bakar kepada pipi Rasulullah, dan bagaimana Nabi setelah wafatnya pun dalam keadaan wangi, harum, semerbak, tibta hayyan wa tibta mayyita. Engkau indah, engkau wangi, engkau harum ya Rasulullah, dalam keadaan hidupmu dan dalam keadaan matimu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ingin meredakan hati para sahabat. Dikumpulkan mereka semuanya. Maka berbicaralah beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa huwa hayyun la yamut. Wa ma Muhammadun illa rasul qad atat min qabli qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fa yadurrullaha syai'a ila akhir ayat. Siapa yang menyembah Muhammad sekarang, Allah telah buktikan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah yang meninggal dunia. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah adalah Tuhan yang tidak pernah mati. Kemudian beliau membawa ayat, Muhammad Rasulullah adalah seorang Rasul, sebagaimana dahulu juga ada para Rasul. Dan jika beliau Muhammad Rasulullah mati atau terbunuh, maka jangan ada yang berpaling. Setelah mendengarkan ceramah itu baru sadar. Mereka hafal dengan ayat itu, tapi karena perasaan panik, shock, seakan-akan lupa karena tidak mau berpisah dengan Nabi Muhammad SAW.
di situ bermacam-macam.